Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1851 Surgawi. Lubang hitam luar angkasa mati sunyi dan tak bernyawa. Dengan embusan angin gelap bertiup, tubuh suci Ye Chen bergetar, dan kemudian dia bangun, dia menghela nafas panjang dari udara keruh, dan membuka matanya, sepasang mata sedalam langit berbintang yang luas, penuh dengan langit dan bumi, evolusi Dao Yun tanpa akhir. Hari ini, dia sudah menjadi Raja Semu, yang telah menghapus niat membunuh Kaisar di tubuhnya, dan roh jahat Kaisar sangat kuat. Jenis roh jahat ini benar-benar sulit untuk ditiru, hanya mereka yang membantai kaisar yang memilikinya, ini adalah keberuntungan, dan juga merupakan kemuliaan tertinggi. Kembali ke dasar. Melihat Ye Chen, Si Zun bergumam pelan. Meskipun dia berada di level yang sama dengan Ye Chen, tekanan yang diberikan Ye Chen padanya datang dari jiwa, seperti gunung. Fakta telah membuktikan bahwa dia dan Ye Chen tidak lagi berada pada level yang sama, dan tubuh suci kuno adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat lubang hitam itu dengan tenang. Berapa tahun kemudian, dia datang ke lubang hitam itu lagi, yang bisa digambarkan penuh dengan emosi. Suatu kali, untuk menemukan kampung halaman dan reinkarnasinya, dia berjalan dalam kegelapan tanpa akhir ini selama 100 tahun, kesepian dan kesepian. Kegelapan tanpa batas inilah yang memungkinkannya menyelamatkan dirinya dari bahaya lagi dan lagi lubang hitam yang mati disertai dengan peluang. Bedanya, dulu dia meminjam Xian Lunyan, tapi sekarang dia juga memiliki murid yang bisa berkomunikasi dengan lubang hitam, bahkan lebih baik dari Xian Lunyan, ini adalah keberuntungannya. Apa yang kamu lakukan? Kui Niu mengulurkan tangannya dan menusuk Ye Chen. Sudah berapa lama aku tertidur lelap? Ye Chen perlahan mengumpulkan pikirannya. Sudah setengah bulan, aku sudah tidur cukup lama. Li Changsheng batuk kering. Ini benar-benar cukup panjang. Ye Chen merentangkan pinggangnya, wajahnya penuh kemuliaan. Dia memutar lehernya dengan keras, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Pulanglah. Jangan buang waktu, kutuk Kui Niu. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, dan ingin memindahkan grid samsara, tetapi begitu dia mengangkat kaki depannya, dia tanpa sadar menoleh, melihat ke dalam kegelapan yang dalam, dan sedikit menyipitkan matanya. Apa yang kamu lihat? Melihat ini, ketiganya bertanya satu demi satu. Itu memiliki nafas orang prasejarah, kata Ye Chen dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, di kedalaman kegelapan, prototipe seseorang terwujud. Itu adalah seorang wanita berambut ungu, mencengkeram lengan kanannya, terhuyung ke depan, dan dia tahu dia sedang diburu dalam sekejap. Melihat ke belakangnya, ada monster yang mengejarnya. Untuk mengatakan bahwa monster itu benar-benar sombong, dengan 3 kepala dan 6 lengan, kepala besar, hanya 1 pupil mata, tertutup sisik, 3 mulut berdarah, 1 memuntahkan petir, 1 menyemburkan api, dan yang terakhir mengaum. Selain itu, aumannya penuh dengan kekuatan magis, tetapi siapapun yang mendengarnya akan kesurupan, dan dewa rumput laut akan gemetar bergemuruh. Apa itu? Li Changsheng bersandar di mulut tungku tembaga, diam-diam menelan ludahnya, hanya menyalahkan monster itu karena begitu menakutkan. Aku belum pernah mendengarnya. Bahkan Si Zun dan Kui Niu yang berpengetahuan luas mengerutkan kening, karena mereka belum pernah melihat monster seperti itu. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen jauh lebih tenang. Setelah tinggal di lubang hitam untuk waktu yang lama, dia tidak pernah melihat monster, jadi dia tidak terkejut. Matanya menyipit lagi, dan dia tidak tahu monster apa itu, hanya saja tubuhnya penuh dengan kebencian dan pikiran jahat, itu pasti sejenis roh jahat, berkumpul dalam bentuk ini. Karena monster itu mengalihkan pandangannya, dia mengarahkan pandangannya pada wanita berambut ungu, yang penampilannya tak tertandingi, sebanding dengan Qian Sang Yue. Dia memang terluka parah, basis kultivasinya tidak tinggi, dia hanya berada di Saint King Realm, nafasnya lemah, dan cahaya surgawi pelindungnya juga redup. Tapi darahnya sangat murni, meski jauh, darah sucinya yang kuno masih gelisah. Tiba-tiba, dia membuka mata reinkarnasi, dan sekilas melihat tubuhnya, itu adalah burung merak yang berwarna-warni. Masih ada orang di dalam lubang hitam, Si Zun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan bertahan, tolong. Kui Niu buru-buru berkata, menggosok telapak tangannya dengan kuat, bantu aku, biarkan aku merasa baik. Dan aku.
Li Changsheng juga menyeringai tanpa malu. Ye Chen tidak memperhatikan kedua orang ini, memegang Excalibur armor kaisar di tangannya, dan langsung pergi ke wanita berambut ungu, orang itu. Dia diselamatkan. Klan Merak berwarna-warni ditandai pada gulungan kuno yang diberikan oleh Jiu Chen, klan ini jauh lebih dapat diandalkan daripada klan Rakus Qiongqi. Setidaknya, setelah era prasejarah dibuka, klan Merak warna-warni tidak menimbulkan kekacauan, tetapi tetap menjadi klan yang netral. Ada alasan lain, dan itu terkait dengan Qian Sang Yue. Dalam kehidupan ini, Qian Sang Yue selalu menjadi burung merak. Mereka semua berdarah merak, Qian Sang Yue dan wanita berambut ungu itu memiliki hubungan yang sangat baik, mungkin mereka adalah kerabat dekat, jadi bagaimana mungkin dia duduk diam dan mengabaikan masalah menabrak burung merak. Di kejauhan, monster itu menyapu lautan darah, dan telah menyusul wanita berambut ungu itu, mengembuskan guntur, kilat, dan api, itu menyerang roh primordialnya secara langsung. Wanita berambut ungu itu tiba-tiba berbalik, dengan paksa memobilisasi mana, membakar esensi aslinya, dan dengan cepat mencubit Yin Jue di depannya, cermin ajaib yang cantik dipadatkan untuk memblokir serangan itu. Metode ini sangat mirip dengan cermin Xuanling Jining Suang. Namun, meskipun cermin merak itu misterius, tetapi sebelum monster itu bergemuruh dan berkobar, itu seperti hiasan, lebih rapuh dari kertas putih, bukan karena dia terlalu lemah, tetapi karena monster itu terlalu kuat. Dalam hal levelnya, kekuatan tempur monster itu sebanding dengan biksu dan raja suci, dan sulit bagi orang suci biasa untuk menjatuhkannya. Dalam sekejap, cermin ajaib itu pecah, dan monster itu menggelegar dan api, dengan kekuatan penghancur, menembus wanita berambut ungu itu. Darahnya menyilaukan, dan setiap helai diwarnai dengan kecemerlangan. Melihat wanita berambut ungu itu terluka, monster itu tersenyum ganas. Tiga mata raksasa, sangat suram dan bersinar dengan darah, sekali lagi mengumpulkan guntur, kilat, dan api yang mengamuk. Keduanya bergabung bersama dan menembak wanita berambut ungu itu dengan pikiran jahat dan kebencian. Wanita berambut ungu itu terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa diam. Dia hanya raja semu, tetapi monster di sisi berlawanan sebanding dengan orang bijak yang hebat, dia bisa bertahan dari satu pukulan, yang cukup untuk dibanggakan. Apakah kamu mati di sini? Pada saat kematian, dia tersenyum sedih, dan jika tidak terjadi apa-apa, dia akan mati. Namun, saat dia hendak menutup matanya, sesosok emas jatuh lurus ke bawah dari atas, cerah dan menyilaukan, matanya yang indah tanpa sadar terbuka lagi, dan dia menatap kosong ke depan, cahaya keemasan itu sangat hangat. Ye Chen datang, dia bergegas mengejar, dan akhirnya menyusul. Ketika wanita berambut ungu itu kesurupan, dia melambaikan tangan emasnya, dan telapak tangannya mengembangkan metode rahasia kekacauan. Dia tak tertandingi, hanya mendominasi, dan memusnahkan guntur dan nyala api monster itu. Ketika monster itu melihatnya, dia sangat marah, darahnya mengalir, dan dia meraung penuh dengan kekuatan sihir, mengganggu pikiran orang. Yang paling penting adalah pancaran keemasan pada tubuh Ye Chen membuatnya sangat menjijikkan, itu adalah kebalikan dari yang tertinggi dan Yin tertinggi, itu milik Yin, dan Ye Chen milik Yang. Untuk raungannya, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan tidak bisa mengerti namanya, jadi dia menebasnya dengan pedang. Dengan dukungan para prajurit Zundi, pedangnya seperti galaksi, memancarkan cahaya keemasan dan menggabungkan banyak metode nirwana. Dengan suara ratapan, monster itu berlutut di tempat, tubuhnya yang besar terbelah menjadi dua, dan darah hitam menyembur tipis. Sesaat kemudian, pertempuran berakhir, dan monster itu berubah menjadi kabut darah, dengan ratapan, kebencian, dan pikiran jahat yang tersisa. Tidak apa-apa berpura-pura, Ku Iniu berkata dengan penuh arti, ada tentara kuasi kaisar, itu keinginan ibunya. Rendah, kata Ye Chen dengan santai, lalu berbalik. Di belakangnya, wanita berambut ungu itu membuka mulut gioknya sedikit, dengan ekspresi yang luar biasa, mengapa dia pada saat yang sama raja semu, mengapa yang ini begitu kuat. Menyadari kesalahannya, dia buru-buru menangkupkan tangannya, terima kasih rekan Taois atas penyelamatanmu, kebaikan ini tidak akan pernah terlupakan. Tidak baik lari, tapi aku ingin datang ke lubang hitam. Ye Chen menghancurkan ramuan itu, dan itu berpola 8, yang sangat berharga, dan itu meleleh ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Nama saya Tianzi, dan saya adalah putri dari klan Merak berwarna-warni. Saya pergi untuk pelatihan setengah tahun yang lalu, menghadapi badai luar angkasa terbalik, dan tersedot ke dalam lubang hitam. Wanita berambut ungu itu tertawa lelah ketika dia berbicara tentang tragedi itu, sepertinya dia sudah makan banyak, pahit. Setengah tahun yang lalu. Ye Chen bergumam, kira-kira diperkirakan setengah tahun yang lalu, dia masih berada di dunia bawah.
Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya lagi dan menuangkan esensi tubuh suci. Kemudian, Tian Lei, yang langsung pergi ke Laut Ilahi, melawan monster, dan bekas luka pada roh primordial telah menjadi luka Tao. Kebetulan, guntur langitnya bisa menyembuhkan lukanya. Ini juga karena bertemu dengannya, jika tidak, sebagian besar wanita berambut ungu akan masuk neraka, jadi dia tetaplah orang yang mulia. Rekan Taois juga tersapu ke dalam lubang hitam oleh badai luar angkasa. Wanita berambut ungu itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ye Chen. Meskipun dia benar-benar ingin memakai wajah asli Ye Chen, itu adalah sayang sekali Ye Chen mengenakan topeng hantu dan memiliki kekuatan yang lebih misterius. Menutupi, dengan visi dan Taoismenya, masih jauh dari mampu menerobos. Itu benar. Ye Chen tersenyum, lalu menarik telapak tangannya. Itu benar-benar simpati satu sama lain. Tianzi tersenyum kecut. Ayo pergi dulu, kata Ye Chen, lalu menjentikkan tangannya. Keluar. Tianzi membuka mulutnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan matanya berkedip, diikuti oleh kekaburan sesaat. Episode 1852. Apakah ini Gurun Barat? Ketika keduanya muncul kembali, itu adalah sebidang tanah hangus berwarna darah, lubang hitam tempat mereka melarikan diri dari Gurun Barat, dan mereka keluar dari Gurun Barat. Ye Chen melihat sekeliling, dunia Gurun Barat hancur, langit dipenuhi kabut darah, dan tanah penuh darah. Dalam setengah bulan, 8 suku prasejarah telah pergi, dan tanah Gurun Barat juga sangat kosong, melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa, dan kesunyian agak menakutkan. Di sampingnya, Tianzi tertegun, menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia sangat terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen bisa masuk dan keluar dari lubang hitam ruang sesuka hati, dengan kekuatan supernatural yang menantang surga. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa pemuda bertopeng di depannya tidak tersapu ke dalam lubang hitam oleh badai luar angkasa, tetapi masuk sendiri. Tebakan ini sangat bisa diandalkan. Berani bertanya padamu, siapa kamu? Setelah kaget, dia bertanya dengan ragu-ragu, membawa lebih dari satu tentara kuasi kaisar, dengan garis keturunan yang sangat mendominasi, dan kemampuan untuk masuk dan keluar dari lubang hitam, menurut pendapatnya, identitasnya harus tidak menjadi sederhana. Chen Ye. Ye Chen tersenyum, dan kata-katanya datar. Chen Ye, gumam Tianzi pelan, lalu mencari dalam ingatannya untuk memastikan tidak ada orang seperti itu. Pantas saja, dia telah berada di lubang hitam selama 6 bulan terakhir, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jika dia tahu, dia akan terkejut lagi. Ayo pergi. Ye Chen berkorban ke gerbang domain dan pergi bersama Tianzi. Arai teleportasi di Gurun Barat dihancurkan, jadi dia hanya bisa menggunakan gerbang domain teleportasi. Ini semua adalah mahakaryanya. Sesaat sebelum memasuki gerbang domain, Tianzi menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa tanah ini seperti neraka. Apakah ini Gurun Barat? Sebidang tanah murni, bagaimana bisa menjadi seperti ini, sebuah perang? Dia tidak bisa menahan cemberut. Dia pernah ke Gurun Barat sebelumnya, dan itu benar-benar berbeda dari kedamaian di masa lalu tanah suci keluarga Buddha menjadi bagian dari tanah darah Sura. Ye Chen tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan tenang, jantungnya berdebar kencang, bagaimana mungkin dia tidak senang melihat teman lamanya. Tianzi di sampingnya juga terdiam, dan mengintip ke arah Ye Chen lebih dari sekali. Pemuda di depannya diselimuti misteri, membuatnya sulit untuk dilihat, sangat misterius. Cantik, apakah kamu sudah menikah? Keheningan akhirnya dipecahkan oleh kata-kata Kuiniu, Tianzi tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Bagaimana dengan ini? Kepala besar Kui terlihat dari mulut panggangan daging sapi. Kamu Kuiniu. Mata indah Tianzi tiba-tiba menyipit. Kamu kenal aku. Mata Kuiniu berbinar, dan dia hendak keluar, tapi Ye Chen mendorongnya kembali. Pangeran suku Kuiniu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tianzi berbisik, dan sedikit mengernyit, bukankah kamu sudah mati? Belum menjawab pertanyaanku, apakah kamu sudah menikah? Tidak, tidak. Tianzi tersenyum datar, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tepat sekali, aku tidak menikahi seorang istri. Kuiniu hendak memulai mode tak tahu malu, Ye Chen datang dengan tamparan, mengirimnya kembali ke tungku tembaga, dan pingsan. Melihat ini, Li Changsheng, yang hendak keluar untuk menggoda saudara perempuannya, mundur secara sadar, Ye Chen memukul terlalu keras. Tianzi melirik Ye Chen, dan ada Kuiniu mati di tungkunya, menambahkan lapisan misteri lain padanya. Segalanya menjadi sangat aneh, ketika Kuiniu bertarung dengan Pangeran ke-9, dia juga ada di sana dan melihat Kuiniu mati dalam pertempuran dengan matanya sendiri.
Dia benar-benar ingin bertanya, tetapi dia berhenti, dengan terburu-buru menanyakan rahasia orang lain sangat tidak sopan dan menyebalkan. Di bagian itu, terdiam, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Gerbang domain teleportasi mengikuti satu demi satu, dan mereka berdua membutuhkan waktu semalaman untuk pergi dari gurun barat ke tepi Zhongzhou. Dibandingkan dengan gurun barat, warna Zhongzhou masih sangat indah, setidaknya tanah Zhongzhou tidak berwarna darah. Aku kembali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengendus aroma Zhongzhou dengan nyaman, yang sangat hangat dan bernostalgia. Saat dia berbicara, dia mendengar angin sepoi-sepoi bertiup, dan tiga sosok tiba-tiba muncul, yang mengejutkan Ye Chen. Rawa penglihatannya, dia tidak tahu dari mana asal ketiga orang ini. Ada angin sejuk. Mereka adalah tiga lelaki tua, satu putih, satu ungu dan satu emas sangat cerah, dan basis kultivasi mereka tidak rendah. Yang berbaju putih adalah Kaisar Kuasi, dan yang berbaju ungu dan emas adalah dua orang suci yang agung. Selain itu, garis keturunan mereka sangat luar biasa, mereka semua berusia ribuan tahun, tetapi ki dan daya mereka masih kuat, seperti Tao Tao Jianghe. Yang patut diakui adalah bahwa mereka semua adalah orang prasejarah. Jika sama seperti sebelumnya, Ye Chen akan berbalik dan melarikan diri, tapi kali ini berbeda, mereka adalah burung merak berwarna-warni. Tidak sulit membayangkan untuk siapa mereka datang, siapa lagi selain Tianzi di sampingnya, pasti para tetuanya. Benar saja, melihat ketiga tetua, Tianzi menunjukkan senyum manis, dengan air mata di sudut matanya, paman ketiga. Kamu gadis bodoh, kemana saja kamu selama 6 bulan terakhir? Tatapan yang baik dan lembut itu tidak bisa tidak disembunyikan, melihat putrinya aman dan sehat, apalagi yang dia harapkan, kembali saja. Sulit untuk dijelaskan dalam satu kata. Tianzi tersedak, dan tidak bisa mengungkapkan kepahitannya, betapa putus asa dia berada di lubang hitam angkasa selama setengah tahun. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, jika saya tidak membuat semuanya bersama, saya bisa pergi berbelanja untuk beberapa harta. Ye Chen mengeluarkan kendi, dan berdiri di belakang beberapa orang untuk melihat mereka bergerak. Dia tidak merencanakan untuk pergi, dan menunggu untuk menerima hadiah. Jangan sia-siakan, Anda harus mengumpulkannya minyak dan air kembali. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Ren Tianzi adalah seorang putri? Masuk akal, dia menyeka air matanya, menarik Ye Chen ke depan, dan berkata sambil tersenyum, tiga paman, dialah yang menyelamatkanku. Oh, ketiga lelaki tua itu menoleh satu demi satu ketika mereka mendengar kata-kata. Sangat memalukan bagi mereka bertiga bahwa, dengan visi dan moralitas mereka, mereka tidak dapat melawan wajah dan asal asli Ye Chen. Ini membuat mereka tertarik, seorang raja sok bijak, dia benar-benar menjadi seorang master. Teknik rahasia menutup-nutupi benar-benar mengagumkan. Ditatap secara tidak wajar oleh ketiga orang itu, Ye Chen tertawa datar, ini tidak lebih dari sedikit usaha. Jika ketiga senior itu bahagia dan menghadiahiku dengan beberapa harta, aku juga akan sangat bahagia. Yang putih agak terlalu lugas, dan ini cukup berani. Namun, mereka bertiga sangat senang, bagaimana mungkin mereka tidak memberikan hadiah? Mereka masing-masing mengambil tas penyimpanan dan memasukkannya ke Ye Chen, teman baik, klan Meraku yang berwarna-warni tidak akan pernah melupakannya. Dia mengambilnya dengan tergesa-gesa. Inspeksi visual, ini pelacur. Li Changsheng dan Kui Niu melihat kebajikan Ye Chen dan merasa gatal. Generasi mudaku seperti ini, aku sangat lega. Ketiga lelaki tua itu juga membelai janggut mereka, dengan ekspresi tulus di wajah mereka. Bahkan Tianzi, mendengarkan kata-kata Ye Chen, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini adalah harta yang nyata, setelah penilaian. Ye Chen tidak tahu malu, dia telah merobek tas penyimpanan untuk menghitung harta, tulisan tangan lelaki tua itu tidak kecil, ada alat sulap, pil, batu sumber, dan gulungan rahasia. Ayo pergi ke Gunung Zutian. Pria tua berjubah emas itu memalingkan muka dari Ye Chen, dan menatap pria tua berbaju putih dan ungu, aku suka ikut bersenang-senang, pasti sangat ramai di sana hari ini. Sungguh tampan, generasi muda surga, yang kejam dan mati. Pria tua berjubah ungu itu mengutuk, jelas lebih agung dari pria tua berjubah emas, melatih orang bijak yang hebat seperti melatih seorang anak. Hari ini berbeda. Pria tua berjubah emas itu menggosok tangan tuanya dan tersenyum, kudengar Pangeran Douzan Seng Yuan mungkin akan mati jika dia ingin menantangnya di atas panggung. Ayo berperang. Segera ketika dia selesai berbicara, dia merasakan niat membunuh yang menusuk tulang datang dari sisinya, lebih tepatnya dari Ye Chen, bocah itu berhenti menghitung harta, matanya penuh dengan kedinginan.
Mungkin karena niat membunuhnya begitu kuat sehingga setiap jengkal dunia ini dibekukan oleh es, dan bahkan angin pun berubah menjadi terak es. Melihat ini, ketiga lelaki tua itu mengangkat alis mereka sedikit, dan menatap Ye Chen dengan heran, "Kamu melon kecil, bukankah kamu minum obat saat keluar? Angin macam apa yang ada, menunjukkan niat membunuh seperti ini, membuat kami takut." Tianzi di satu sisi juga tampak kaget, menunjukkan niat membunuh tanpa peringatan, yang benar-benar membuatnya melompat. Niat membunuh yang menggigit membuatnya gemetar tak terkendali. "Selamat tinggal." Ye Chen meletakkan tas penyimpanannya, meninggalkan sepatah kata pun, dan langsung pergi ke langit dalam satu langkah, dan langsung pergi ke pegunungan Tianshan di Zhongzhou. Tubuhnya seperti cahaya peri, bersinar tak tertandingi, melintasi hamparan luas langit, menyapu aura pembunuh sepanjang jalan, dan langit juga bergemuruh. "Zier, siapa anak itu?" Melihat kepergian Ye Chen, ketiga lelaki tua itu bersama-sama menatap Tianzi. "Chen Ye," kata Tianzi, tidak menyembunyikannya dari mereka bertiga. Mendengar ini, corak ketiga lelaki tua itu menjadi sangat luar biasa, mulut mereka yang terbuka tetap tertutup untuk waktu yang lama. "Chen Ye, dia masih hidup, bagaimana ini mungkin?" Tidak heran dia tidak tahan dengan wajah dan asal aslinya. Seorang suci, bagaimana dia lolos dari pengetahuan kaisar tidak dapat dipercaya, kemampuannya, telah itu mencapai langit. Satu kuasa kaisar dan dua orang bijak, Anda berbicara satu sama lain, nada mereka bertiga, ada keraguan dan keterkejutan, Tianzi tidak tahu, mereka bertiga secara alami mengerti dengan sangat jelas. Setengah bulan yang lalu, 8 klan dikepung dan dibunuh, dan mereka semua pergi menonton pertempuran, bersembunyi dalam kegelapan, dan melihat Ye Chen dibombardir dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Chen Ye lagi, mereka tidak bisa membiarkan mereka tidak terkejut. Jika itu keluar, langit akan meledak. "Tiga paman, apa yang kamu bicarakan?" Tianzi, yang tidak tahu apa yang terjadi di satu sisi, mendengar dengan bingung, "Apa maksudmu dengan hidup dan membunuh kaisar? Cepat, ayo pergi ke Gunung Zutian." Pria tua berbaju putih tidak merinci, menggulung lengan bajunya dan naik ke langit. Kecepatannya sepertinya terbang, dan dia menghilang dengan deru, tapi meski begitu, dia masih tertinggal oleh Ye Chen. Pria tua berbaju ungu dan pria tua berbaju emas mengikuti dari belakang, dan kedua lelaki tua itu tampak sedikit bersemangat. "Chen Ye masih hidup, dan Xuan Huang benar-benar akan hidup sekarang. Apa-apaan ini yang kamu bicarakan?" Dewa Zizi menggaruk kepalanya, dan bertanya lagi, dengan tanda tanya di seluruh kepalanya. Mereka bertiga tidak berbicara, dan hanya menyampaikan sepotong kesadaran ilahi kepada Tianzi, dan kesadaran ilahi diintegrasikan ke dalam peristiwa besar hari ini, seperti Chen Ye membuat marah banjir, seperti kerusuhan Chen Ye di Laut Bintang, seperti pengepungan 8 suku banjir, seperti 8 kaisar, hukuman Tuhan. Kali ini, ekspresi Chang Tianzi luar biasa, seolah-olah dia sedang menyulap, sampai dia membatu, dia benar-benar tercengang. "Saya benar-benar tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya terkejut ketika melihatnya." Sepanjang jalan, dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki rekor yang begitu cemerlang, dia adalah orang pertama yang berani melawan Hong Huang, dan dia membuat banyak keributan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan desakan, "Cepatlah, Paman." Episode 1853 Perang Dunia. Dacu di pagi hari damai dan tenang, dengan pegunungan dan sungai yang indah, dan tetesan embun di dahan dan dedaunan memantulkan sinar matahari dengan jernih. Namun, ketenangan ini dipatahkan oleh lolongan serigala, yang mengejutkan seluruh orang Dacu menjadi roh. Suara itu berasal dari Tian Xuanmen, lebih tepatnya berasal dari pria Wang Nasi, dengan suara penuh udara bajingan. 9 kaisar terkejut, dan Dewa Pedang dan Dong Huang Taixin juga terkejut, dan mereka bergegas satu demi satu, hanya untuk melihat Raja Ren berjongkok di altar, memegang piring gosip di kedua tangan, tertawa terbahak-bahak. "Kamu sakit? Ini pagi-pagi sekali, kenapa kamu melolong?" Wajah Dong Huang Taixin penuh dengan garis-garis hitam, dan dia sedang sarapan dengan kekasihnya, Jian Fei. Tubuh suci kuno, dia adalah tubuh suci kuno. Raja manusia berlari menuruni altar, seperti orang gila, melompat-lompat, berbicara tidak jelas, menggertak sebentar, dan tertawa sebentar, seperti seorang idiot. Tubuh suci kuno apa? Semua orang bingung, dan mereka benar-benar tidak bisa melihat menembus raja. Chen Ye itu adalah garis keturunan dari fisik Sein kuno. Raja manusia tertawa keras, dan akhirnya selamat. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada dua tubuh suci dalam satu era?
Zhan Wang mengerutkan kening, dan semua orang yang hadir tidak mempercayainya. Lalu bagaimana jika kita menyebut kata Chen Ye sebaliknya? Raja manusia tersenyum misterius dan mengedipkan mata pada semua orang. Sebut saja sebaliknya. Setelah mendengar ini, para kuasa kaisar saling memandang. Saat berikutnya, mata mereka menjadi cerah, dan Chen Ye menelepon kembali, bukankah itu Ye Chen? Pada saat itu, semua kaisar semu secara kolektif memandang Raja Manusia, menatap tajam, dan tubuh mereka menegang, berharap mendapat jawaban pasti dari Raja Manusia. Ye Chen, kamu kembali. Kata-kata Raja sangat dalam. Ini benar-benar dia. Zhan Wang tiba-tiba melangkah maju, memegang bahu Ren Wang dengan kedua tangan, dengan kekuatan ringan maupun berat. Ya. Raja Manusia memamerkan giginya, bahunya yang kecil terjepit, dan tulangnya hancur berkeping-keping. Chen Ye Chen, kenapa aku tidak mengharapkan itu? Pria tua itu menamparkan dahinya dengan keras, ekspresinya sangat menarik. Sudah pergi. Sebelum Zundi terkejut, suara teriakan datang dari dunia luar. Tian Lao membuka tirai air, hanya untuk melihat seberkas cahaya abadi terbang keluar dari Heng Yuezong, menembus kekosongan, dan langsung menuju ke Xuan Huang. Melihat dengan hati-hati, saya melihat bahwa itu adalah sebuah kuali, besar dan berat, sederhana dan alami jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah itu kuali kacau Ye Chen? Dia terbang keluar dari Dacu sendirian. Ayo pergi. Dengan dentang nyaring, Kaisar Chu melangkah keluar dari gerbang Tian Xuan. Kaisar lain, Dewa Pedang, Dong Huang Taixin, dan bahkan semua kuasi Kaisar Tian Xuanmen juga terbang keluar dari Tian Xuanmen, mengejar kuali kekacauan Ye Chen dan langsung menuju ke benua Xuan Huang. Pada saat ini, otak mereka semua terbuka lebar, dan baru pada saat itulah mereka benar-benar mengerti mengapa Chaos Cauldron menunjukkan perilaku aneh akhir-akhir ini, dan mengapa Raja Rakyat tidak dapat mengetahui identitas Chen Ye begitu lama. Sekarang, semuanya dijelaskan dengan jelas, Chaos Cauldron pasti merasakan keberadaan tuannya, dan alasan mengapa Raja Rakyat tidak dapat mengetahuinya adalah karena Ye Chen menggunakan Zhou Tian untuk menutupi identitasnya. Hidup, Ye Chen masih hidup, dia akhirnya kembali. Bahkan dalam keadaan pikiran para kaisar semu, air mata memenuhi mata mereka dengan kegembiraan, dan semua keraguan juga ditutupi. Xuan Huang Zongzu, pegunungan Tianshan, langit dan bumi penuh dengan sosok manusia, pekat dalam kegelapan, dan bau darah sangat kuat. Arena pertempuran besar masih ada, para pangeran dari klan besar masih ada, begitu pula Ren Xiu, yang dirantai ke pilar tembaga, berdarah, pemandangannya mengejutkan dan membuat hati seseorang bergetar. Medan perang berdarah, dan itu semua adalah darah generasi muda. Dalam setengah bulan terakhir, terlalu banyak Tianjiao muda yang penuh darah bergegas ke arena pertempuran, tetapi tanpa kecuali, mereka semua terbunuh. Dan hari ini akan lebih meriah dari setengah bulan sebelumnya. Hanya karena, hari ini, pangeran dari klan Kerasuci Petarung akan naik panggung. Ras kuno, keluarga kerajaan di wilayah selatan, sekte besar kehancuran timur, sekte besar Zongzu, dan suku Jiuli di Beiyue semuanya tiba. Selain itu, banyak orang dengan kesaktian yang hebat, seperti Yao Qi Immortal Mother, Feng Huang, Dong Hua Seven Sons, Tun Tian Mozun dan Jiuk Xiao Daois, juga hadir untuk menyaksikan pertempuran mematikan tersebut. Setelah kamu bertarung, itu akan menjadi aku. Long Jie juga berlari, menepuk bahu kaisar kera kecil itu dengan keras, dan tersenyum bebas. Selamat bersenang-senang. Tidak hanya Long Jie, tetapi juga putra klan Wu, Kaisar Selatan, Kaisar Pusat, dan orang suci utara, semuanya datang. Bahkan 9 dewa kecil yang eksentrik mengenakan pakaian perang, seperti seorang jenderal wanita, dalam kondisi puncaknya, dan hari ini dia akan membuat kesepakatan dengan para pangeran prasejarah. Kaisar kera kecil tersenyum, berbalik perlahan, memandang Kaisar kera suci, dan bersujud, "Ayah, aku pergi." Berlutut ini adalah yang terakhir. Ya, tapi dia masih ingin pergi. Sama sekali tidak ada pengecut dalam garis keturunan kera suci. Kaisar kera suci berbicara dengan nyaring, dengan punggung lurus, tubuhnya sekuat gunung, dan bunga krisan emas yang menyala memancar ke segala arah, menatap ke segala arah. Meskipun dia tahu bahwa anak-anaknya akan mati, dia tidak menghentikan mereka, karena mereka adalah warisan dari jalan kaisar, dan leluhur, kaisar agung dan kaisar suci, teguh sepanjang hidup mereka dan tidak pernah menyerah. Sebagai junior, bagaimana mereka bisa melemahkan prestise pendahulunya? Bahkan jika mereka mati, mereka hanya akan mati dalam pertempuran dan bertahan tanpa peduli. Tidak hanya dia tidak menghentikannya, tetapi tidak ada anggota klan kera suci Douzan yang hadir juga menghentikannya. Kaisar kera kecil adalah pangeran dari klan kera suci. Selain itu, seluruh klan kera suci hadir hari ini,
dan setelah Kaisar Kera Kecil, mereka akan berperang melawan orang-orang prasejarah. Mungkin, setelah hari ini, tidak akan ada lagi kera suci di dunia, dan warisan jalan Kaisar dari seluruh klan kera suci akan terputus. Ini adalah klan kera suci Douzan, garis keras. Wajah orang-orang dari seluruh dunia tergerak, demi martabat leluhur klan ini akan berperang, bahkan jika itu untuk memusnahkan klan. Ini tidak seperti Kaisar Kera Kecil yang belum pernah berada di panggung pertempuran seperti itu. 2 tahun lalu, di kaki Gunung Zutian, ada juga platform pertempuran seperti itu. Dalam pertempuran itu, Xuan Huang kehilangan terlalu banyak pemuda yang luar biasa, termasuk Huin Yu, Bei Mingyu, dan Treng Giling. Itu adalah saudara laki-laki Kaisar Kera Kecil, semua orang di Xuan Huang mengetahuinya, sekarang ada 7 saudara laki-laki, dia satu-satunya yang tersisa. Oleh karena itu, yang dia tanggung bukan hanya kemuliaan para pendahulunya, tetapi juga hutang darah saudara-saudaranya dan kebencian yang tiada habisnya. Sungguh mengharukan. Para pangeran dari klan prasejarah di panggung pertempuran semuanya tersenyum, berbaring di kursi mereka, main-main dan kasar, menyaksikan pemandangan dari panggung dengan kekaguman. Kaisar Kera Kecil mendengus dingin, berbalik tiba-tiba, dan memegang batang besi emas hitam rambut emas berdiri tegak seperti jarum baja, dan setiap rambut melekat dengan guntur dan kilat pria emas cerah. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Pangeran ke-9 tersenyum pelan dan bangkit. Bertarung. Kaisar Kera Kecil berteriak keras, dan Ling Tian menghancurkannya dengan tongkat. Pukulan itu luar biasa, dan sepertinya bisa menghancurkan ratusan ribu mil gunung dan sungai. Pangeran ke-9 mencibir, dan melangkah maju untuk memaksakan penyesalannya dengan tangan kosong. Tongkat dan telapak tangan bergemuruh, dan ruang itu meledak. Melihat kedua sisi lagi, 9 pangeran berdiri diam seperti gunung, sementara Kaisar Kera Kecil melangkah mundur setiap kali dia mundur selangkah, platform pertempuran dihancurkan, batang besi Wujin berdengung dan bergetar, dan lengannya meledak terlepas dari keterkejutannya, bisa melihat otot dan tulang yang cerah. Langkah ini gagal total, garis keturunan benar-benar ditekan, dan Kaisar Kera Kecil tidak memiliki keuntungan di depan Luwu. Lagi pula, tidak semua orang mesum seperti Ye Chen, dan tidak semua orang mendominasi seperti dia. Bunuh. Kaisar Kera Kecil membakar vitalitas dan darahnya yang sebenarnya, mengayunkan tongkatnya dan menyerang lagi, Ling Tian mengayunkan tongkatnya, tirani dan tak tertandingi. Kamu jauh. Pangeran ke-9 Yanwu tersenyum tipis, sosoknya seperti hantu, dia dengan mudah mengelak, menunjuk ke cahaya ilahi, dan membuat lubang berdarah di dada Kaisar Kera Kecil. Kaisar Kera Kecil menyapu dengan tongkatnya, menghancurkan ruang. Pertempuran besar pecah, dan langit bergemuruh. Seorang pangeran dari klan Kera Suci dan seorang pangeran dari Kalajengking bertempur di langit. Darah dicurahkan seperti hujan, tetapi itu semua dari Kaisar Kera Kecil, yang sangat menyolok. Di sisi lain, Yanwu yang berada di langit bertarung dengan tenang dan tenang. Meskipun dia berada di level yang sama, kekuatan tempurnya benar-benar menekan Kaisar Kera Kecil. Setiap kali dia bergerak, Kaisar Kera Kecil berdarah. Setelah kurang dari selusin putaran, Kaisar Kera Kecil sudah berdarah sampai ke tulang, dia menjadi gila dalam pertempuran, tetapi dia masih kalah. Hei, melihat Kaisar Kera Kecil yang menyedihkan, Jiang Taixu menghela nafas, dan dengan mata roda langit, dia bisa melihat lebih jelas, Kaisar Kera Kecil dan Ae sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika kamu bertarung seperti ini, Kaisar Kera Kecil bahkan tidak akan mampu bertahan. 100 putaran. Qi Yangzi menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Kera Kecil mati, klan Kera Suci pasti akan berperang dengan orang-orang prasejarah. Mo Yuan berkata, perkelahian 2 tahun lalu akan berlanjut, dan api perang akan membakar seluruh dunia. Ye Chen, jika kamu masih betapa indahnya berada di sini. Long Jie dan yang lainnya melihatnya dengan mata merah, setiap kali Kaisar Kera Kecil berdarah, tinju mereka terkepal erat, dan masih ada darah yang menetes di antara jari-jarinya. TikTok. Orang-orang dari klan Kera Suci pertarungan lebih tenang dari yang diharapkan, menonton dengan tenang, tetapi semakin mereka seperti ini, semakin menakutkan mereka. Jika Kaisar Kera Kecil mati, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Yang kami inginkan adalah pergi berperang. Kaisar semu dari klan Hong Huang yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya menyeringai. Jika klan Kera Suci memprovokasi kekacauan terlebih dahulu, maka Hong Huang tidak keberatan meratakan seluruh langit. Kami telah kalah. Dalam suara diskusi, Master Nine Heavens menghela nafas. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Kera Kecil jatuh ke langit, dan dalam perjalanan turun, cahaya langit di sekujur tubuhnya menjadi sangat redup.
Dengan keras, dia mendarat di platform pertempuran dan menghancurkan platform pertempuran ke dalam lubang yang dalam, yang merupakan genangan darah. Benar-benar membosankan. Pangeran ke-9 juga turun, jubahnya berlumuran darah, tapi itu semua adalah darah Kaisar Kera Kecil. Di lubang yang dalam, Kaisar Kera Kecil merangkak keluar, terhuyung-huyung, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, lebih dari selusin tulang dada robek, dan tulang punggungnya robek. Melalui bekas luka, otot dan tulang masih bisa terlihat, dan darah mengalir secara horizontal, meneteskan darah. Menara, bahkan batang besi Wujin yang dipegangnya pun patah. Menyedihkan, sangat menyedihkan, mata Jinchu yang menyala-nyala itu menjadi redup untuk pertama kalinya, ki dan darah telah mengering, dan cahaya surgawi yang melindungi tubuh juga telah menghilang, itu di akhir kekuatannya. Kudengar Kuiniu, kamu adalah kakak tertua. Pangeran ke-9 Yanwu tersenyum kecil, itu benar-benar kebetulan, dia juga dibunuh olehku, tapi sebentar lagi, kalian berdua akan bertemu satu sama lain di neraka. Si kecil Kaisar Kera tidak mengatakan apa-apa, tetapi menangis, garis yang kokoh, benar-benar menangis, membenci diriku sendiri karena terlalu tidak berguna. Separuh dari ketujuh bersaudara itu tewas di tangan Hong Huang, dan dia satu-satunya yang tersisa, tetapi dia tetap tidak bisa membalaskan dendamnya. Kali ini, dia malu dengan leluhur dan saudara laki-lakinya, dia mencoba yang terbaik, dan berjuang sampai mati, tetapi dia tetap kalah. Semut. Pangeran ke-9 mencibir, menekan dengan telapak tangan, dan ketika telapak tangan jatuh, Kaisar Kera Kecil pasti akan mati. Melihat ini, semua orang di langit memejamkan mata, dan tidak tahan melihat lebih lama lagi, kekuatan tempurnya benar-benar menghancurkan, dan sulit untuk menahan darah yang sama. Putraku, kamu duluan, dan ayah serta klanku akan tiba nanti, Kaisar Kera Suci berteriak, tidak berniat untuk menyelamatkannya. Seluruh klan secara kolektif mengeluarkan batang besi dan bersiap untuk bertarung. Nafas yang mendominasi melonjak jatuh, langit berdengung. Ah! Kaisar Kera Kecil meraung dan meraung, sangat sedih, memegang batang besi yang patah, menyeret tubuhnya yang patah, dan terhuyung-huyung menuju Pangeran ke-9 dengan darah dan air mata di wajahnya, ini dia, satu serangan terakhir. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya keemasan jatuh lurus ke bawah dari langit, menarik Kaisar Kera Kecil di belakangnya, dan kemudian dia mengepalkan tangan emasnya dengan erat, dan menghancurkan cetakan telapak tangan Lu Wu dengan satu pukulan. Kamu istirahat, ubah aku. Ye Chen datang, bertopeng, rambut hitam beterbangan, meskipun kata-katanya sederhana, itu seperti guntur abadi, menyebar ke seluruh dunia, dan langit bergetar. Episode 1854 itu dia. Lalu siapa? Bagaimana hasilnya? Si Fang terus-menerus takjub, ekspresinya tertegun, dan ada satu orang lagi yang linglung. Basis kultivasi Raja Semu dapat meledakkan cetakan telapak tangan 9 Pangeran Yanwu dengan satu pukulan, dan dia setidaknya sekuat Yanwu. Mengenakan topeng, kamu tidak bisa melihat melalui wajah aslinya dan asal. Perasaan yang sangat akrab. Jiang Taixu berkata dengan lembut, menatap Ye Chen, sedikit mengernyit, dan sedikit menyipitkan matanya. Beberapa saat yang lalu, mata roda langit 6 jalurnya bergetar sedikit, fenomena yang aneh, belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, dia tidak tahu bahwa Xian Lunyan merasa terancam, murid yang sama, tidak semisterius Samsarayan. Terlebih lagi, Xian Lunyan telah bersama Ye Chen selama 300 tahun, dan ada semacam hubungan antara dia dan Ye Chen. Aku seharusnya melihat wajah di balik topeng itu sebelumnya. Raja Iblis Mo Yuan juga merenung. Dengan penglihatan dan taoismenya, wajah asli Ye Chen terlalu sulit untuk dilihat. Kekuatan melahap, ini sangat mirip dengan seni iblis menelan surga, persis sama. Sangat akrab. Feng Huang dan ibu peri Yao Qi juga berbisik, alis cantik mereka sedikit mengernyit, mata indah mereka sedikit menyipit, terasa sangat aneh. Pada level yang sama denganku, dewaku, kapan akan ada yang bisa bertarung? Long Jie dan yang lainnya juga saling memandang, kamu menatapku, aku melihatmu, aku tidak tahu mengapa. Menarik. Di panggung pertempuran, Pangeran ke-9 Yanwu tersenyum, menonton dengan penuh minat, menjilat lidah merahnya, dan ada cahaya kegembiraan di matanya, seseorang yang bisa bertarung. Ye Chen mengabaikannya, menyeret Kaisar Kera Kecil yang terhuyung-huyung, menghancurkan segenggam pil, dan memadukannya ke dalam tubuh Kaisar Kera Kecil. Setelah itu, ada juga hentakan esensi, yang ditanamkan dengan gila-gilaan, dan Kaisar Kera Kecil terluka parah, yang berdampak serius pada roh primordial. Monyet. Di tungku tembaga, mata Kuiniu merah dan penuh air mata, reinkarnasi besar, lebih dari 10.000 tahun, melihat mantan saudara laki-lakinya lagi, tetapi dia sangat sengsara. Terima kasih.
Darah menyembur dari mulut Kaisar Kera Kecil, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan dia kehabisan napas bahkan ketika dia berbicara. Kamu dan saudaraku, terima kasih untuk apa-apa. Ye Chen tersenyum, kata-kata itu tidak diucapkan melalui mulut, tetapi oleh suara kesadaran spiritual. Kali ini, bukan waktunya untuk mengungkapkan identitas Anda. Dia sedang menunggu bala bantuan Dacu, dan dia sudah merasa bahwa bala bantuan Dacu sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Kakak, Kaisar Kera Kecil tertegun sejenak, sedikit bingung. Ye Chen, kamu kembali. Ye Chen tersenyum lagi saat dia berbicara. Kamu. Mata Kaisar Kera Kecil menonjol, seolah disambar petir, dia menatap Ye Chen di depannya, penuh ketidakpercayaan. Turun dan istirahat, aku akan mengambilnya sebagai gantinya. Ye Chen menjentikkan tangannya dan mengirim Kaisar Kera Kecil yang membatu dari platform pertempuran. Monyet. Long Jie dan yang lainnya bergegas maju, menangkap Kaisar Kera Kecil, dan mengirimkan ramuan itu ke tubuhnya. Sepertinya kalian berdua saling kenal. Xiao Jiuxian bertanya lagi sambil menanamkan esensi ke dalam Kaisar Kera Kecil. Bukan hanya aku, semua orang di sini saling mengenal. Kaisar Kera Kecil juga menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara, dan matanya yang redup memancarkan cahaya yang bersinar. Mungkin dia terlalu bersemangat, sehingga ketika dia mengucapkan sepatah kata pun, darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Saling kenal. Semua orang saling memandang, bingung. Ye Chen, kamu kembali. Kaisar Kera Kecil menarik napas dalam-dalam. Ye Chen. Ekspresi semua orang sama dengan ekspresi Kaisar Kera Kecil barusan, dari terpana hingga membatu. 3-5 detik kemudian, semua orang menoleh tiba-tiba, melihat ke arah panggung pertempuran, dan menatap Ye Chen pada saat ini, ketika mereka melihat Ye Chen lagi, itu sangat cocok dengan sosok dalam ingatan mereka. Ketika semua orang memandang Ye Chen, kebetulan Ye Chen memalingkan wajahnya ke samping dan tersenyum pada semua orang, penuh perubahan dan nostalgia. Itu dia, itu dia. Bei Sheng menangis, kabut air yang tertinggal di matanya mengembun menjadi embun beku, matanya penuh keindahan. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat wajah Ye Chen melalui topeng hantu, yang tak tertandingi pahlawan yang tetap hidup dalam mimpinya, dia masih hidup. Aku akan mengatakannya saja. Suatu hari, dia akan kembali. Wajah Xiao Jiuxian berlinang air mata, menangis seperti kucing kecil. Aku tidak pernah merasakan sosok seseorang dengan begitu jelas. Para Dewi Ras kuno dan Dewi Ras roh juga menangis dan tertawa. Oke, Long Jie dan yang lainnya melolong sepenuh hati. Depresi, kebencian, dan rasa sakit selama 2 tahun terakhir semuanya diucapkan dengan raungan ini, yang mengguncang Hao Yu Jiuxiao. Ye Chen masih hidup, dia kembali, itu masih mitos. Dewa perang yang tak terkalahkan pasti akan membalikkan keadaan untuk 10.000 domain hari ini. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk memberitahu dunia bahwa surga kita bukannya tanpa manusia, dan kita akan bertarung jika kita tidak yakin. Mungkin suara inilah yang datang begitu tiba-tiba sehingga para biksu yang hadir semuanya terkejut. Anak-anak ini, apa yang kamu lakukan? Chiang Zi memarahi, setelah menyesap anggur, Yun Xiaozi sangat terkejut sehingga dia menyemprot Yun Xiaozi ke seluruh wajahnya. Mengapa kamu masih menangis? Lelaki tua itu menyatukan kedua tangannya. Bagaimana situasinya? Terlalu banyak orang yang tercengang, memandangi Bei Sheng, memandangi Dewi Suku Roh Kuno, dan melirik 9 makhluk abadi kecil, semuanya menangis, dan mata mereka berlinang air mata. Di atas panggung, Ye Chen sedikit tersenyum, lalu memalingkan muka. Meskipun dia sangat ingin mengenali satu sama lain saat ini, dia tetap menahannya, sebelum waktunya tiba, dia masih harus memakai topeng hantu. Menarik, sangat menarik. Di sisi yang berlawanan, sang pangeran tersenyum sedikit, berjalan perlahan, dan menatap Ye Chen dengan mulut sedikit terangkat. Sudah lama sejak ada orang yang membuat raja ini begitu bersemangat, kamu yang pertama satu, kenapa tidak? Karena itu, aku memutuskan untuk membunuhmu. Terlalu besar untuk dikatakan, hati-hati. Ye Chen berbicara dengan santai, memutar lehernya dengan nyaman, mungkin, kamu bisa mengakui kata-kata terakhirmu terlebih dahulu. Agar tidak meninggalkan penyesalan. Terserah kamu. Pangeran ke-9 mencibir, tiba-tiba melangkah maju, dan menutupi Ye Chen dengan telapak tangan seberat gunung. Terlalu lambat, kata Ye Chen dengan tenang, sosoknya seperti hantu, dia dengan mudah mengelak dari telapak tangan Yan Wu, dan membunuhnya dalam sekejap. Kulitnya berubah, dan gerakan Ye Chen terkejut, dengan penglihatannya, dia bahkan tidak menangkap sosok Ye Chen sedikit pun, dan dia melihat kabur di depan matanya, dan dia melihat bayangan hitam di depannya. Dalam sekejap mata, dia langsung mundur, tidak berani tinggal. Namun, dia masih terlalu lambat,
Ye Chen mengayunkan tangannya dan membidik wajahnya. Bentak. Tepuk tangan meriah, sangat renyah. Tamparan ini membuat para biksu dari seluruh dunia, dan bahkan pangeran prasejarah lainnya, menyipitkan mata untuk beberapa saat, dan gambarnya benar-benar segar. Lihatlah pangeran ke-9, yang terhuyung-huyung oleh tamparan Ye Chen, kepalanya berdengung, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, seluruh wajahnya bengkok, giginya semua hancur, dan wajahnya dipukuli daging berdarah, laut para dewa bersenandung, kepalanya akan meledak, dan 7 lubang benar-benar berdarah. Tapi aku masih menganggapnya menarik. Sebelum Luwu sadar kembali, suara halus Ye Chen terdengar di telinganya, dingin dan sunyi, dengan keagungan tertinggi, selanjutnya, itu akan lebih menarik. Setelah beberapa saat, tubuhnya kehilangan kekuatannya. Keseimbangan, dan Ye Chen meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan. Kemudian, Ye Chen mengangkat seluruh tubuhnya dan menghancurkannya dengan keras di platform pertempuran. Pada platform pertempuran yang sangat keras, batu-batu yang dihancurkan runtuh dan beterbangan, dan seluruh lubang berbentuk herringbone. Metode rahasia biasa Ye Chen untuk melempar orang masih berlaku. Sekuat kecoa, dia terlempar sehingga organ dalamnya tergeser, dan dia memuntahkan darah dan pecahan organ dalam yang kecil. Dia baru saja sadar, tetapi sekarang dia terlempar ke dalam keadaan linglung lagi. Ini belum berakhir, energi dan darah Ye Chen meningkat, membakar seperti api, pinggang dan kudanya bersatu, dan dia mengayunkan pangeran ke-9 lagi. Selanjutnya, di bawah Gunung Zutian, terdengar suara bang-bang, lambat dan berirama, itu adalah suara pangeran ke-9 Liao yang menghubungi platform pertempuran. Para biksu Sifang membuka mulut mereka sedikit, mereka telah melihat orang melakukan pertempuran, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka tidak memiliki satu teknik rahasia. Mereka hanya melihat orang jatuh, dan mereka jatuh lebih keras setiap saat. Setiap kali mereka jatuh, hati mereka berkedut, apalagi dijatuhkan, hanya dengan melihatnya, itu menyakitkan. Apakah kamu ingin menjadi begitu galak? Para biksu muda menelan ludah dengan ganas, jantung mereka melonjak ketakutan, dan mereka keluar dari karakter. Bakat keluarga mana, yang kokoh ini agak menakutkan. Ini pertama kalinya aku melihat pertarungan seperti itu, benar-benar menarik perhatian. Pangeran Hong Huang jarang dipukuli, jadi aku harus mengambil gambar itu. Sekelompok orang yang tidak dapat diandalkan tongkat sihir tua telah mengeluarkan memori spar dan menggosoknya satu persatu, tidak melepaskan gambar apapun. Jatuh sampai mati. Xiao Yuan Huang, Long Jie dan yang lainnya berkumpul di sekitar arena, masing-masing lebih bersemangat dari yang lain, dan melolong lebih keras dari yang lain, seolah dipukuli dengan darah ayam. Bahkan Little Nine Immortals menari dengan tinju kecil seperti elf, bersorak untuk Ye Chen. Fakta telah membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak dapat mendukung pemandangan langit, dan Ye Chen harus melakukan pekerjaan teknis yang megah. Fakta juga membuktikan bahwa kepura-puraan Ye Chen tidak buruk, dan teknik rahasianya tidak berguna, jadi dia melemparkannya dengan kasar. Kapan langit keluar dengan karakter seperti itu? Semua pangeran Hong Huang menyipitkan mata mereka dan menatap Ye Chen, tetapi mereka menggunakan banyak teknik rahasia, tetapi mereka masih tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, dan asal-usulnya. Darahnya tutupi bersama. Kamu bajingan, aku ceroboh untuk sesaat, dan aku dimanfaatkan. Pangeran ke-9 Taoti mencibir, dagunya terangkat sangat tinggi, wajahnya sombong, dan dia tidak memperhatikan Ye Chen. Kali ini sangat menarik. Sekelompok pangeran prasejarah, masing-masing bersandar dan tersenyum, masing-masing mandiri dan kuat, mengidentifikasi diri sebagai tak terkalahkan, sombong, dan sombong. Di antara diskusi, bang-bang-bang lebih keras lagi. Lulu masih terlempar, pangeran ke-9 yang agung dari klan Luwu, dengan darah yang mendominasi, telah terlempar keluar dari wujud manusia. Ye Chen tenang dan tenang, seperti seseorang yang tidak melakukan apa-apa, dia mengangkat dan menurunkan tangannya, dan setiap kali dia memukul lebih buruk. Ini juga harus karena tubuh fisik yang kuat, jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah menjadi gumpalan, dan dia akan mati dengan cepat. Ae dalam keadaan linglung sejak dia dipukul oleh telapak tangan Ye Chen, kepalanya berdengung, dan dia kehilangan semua kewarasan setelah dilempar, dan jiwanya hampir terlempar keluar. Bajingan. Kaisar Zuzun, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa melihatnya lagi, dan bergegas keluar dari ketiadaan, dengan aura pembunuh yang mengerikan, setiap helainya bisa menghancurkan langit yang luas, mata lamanya berwarna merah darah, penuh warna keganasan, seperti setan. Apa yang kamu lakukan? Melihat Yan Wu muncul, Kaisar Semu Barbar itu mengutuk, matanya yang besar menusuk dan berkilau dengan cahaya panas. Junior berkelahi, ada apa denganmu?
Kaisar Zun dari klan Wu juga keluar, dengan suara gemilang Daotian di tubuhnya, meluap dengan kekuatan kaisar, dan dia tahu sekilas bahwa dia membawa prajurit kaisar. Yang muda tidak bisa melakukannya, biarkan yang tua naik dan menggertakku, surga dan siapapun. Kaisar Kerasuci mendengus dingin, berdiri berdampingan dengan dua kuasi kaisar dari penyihir dan orang barbar. Senjata natal, kekuatan kaisar dan kekuatan yang mendominasi. Jika kamu ingin berperang, maka pergilah berperang, teriak Kaisar Zun dengan keras. Episode 1855 kerja bagus. Setelah kata-kata itu jatuh, saya melihat cahaya abadi keluar dari tubuh Kaisar Zun, yang lahir sebagai seorang kaisar dengan cara ekstrim, tergantung di atas kepalanya. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Kaisar Kerasuci, Kaisar Zun dari klan penyihir, dan Kaisar Zun dari klan barbar mendengus dingin, dan mengaktifkan senjata Kaisar Jidao tanpa urutan tertentu. Langit dalam kekacauan, dan 4 prajurit Kaisar melintasi langit, menjalin visi kehancuran, menyebabkan ekspresi semua biksu yang hadir tiba-tiba berubah. Betapa kuatnya tentara kekaisaran, bahkan Kaisar Semu pun takut akan akibatnya yang kecil. 1 lawan 3, bisakah kamu melakukannya? Kaisar Kerasuci berteriak keras, ditutupi oleh prestise kaisar yang ekstrim, seolah-olah dirasuki oleh dewa perang, udara yang meledak memberkati prestise kaisar, dan langit juga berubah warna. Zundi dari klan Wu dan Zundi dari klan barbar juga galak, dan mereka masih Zundi, yang dipersenjatai dengan tentara kaisar yang ekstrim, benar-benar menakutkan. 3 senjata kaisar melawan 1 prajurit kaisar, ketiga kaisar bergabung untuk mendapatkan keunggulan mutlak, dan hampir mengalahkan Kaisar Zun dalam sedetik. Jika kamu tidak keluar saat ini, kapan kamu akan menunggu? Setelah menderita kerugian besar dengan 1 lawan 3, Kaisar Zuzun dengan marah menatap kaisar lain dari klan prasejarah, memohon bantuan mereka. Ini hanya untuk para junior belajar satu sama lain. Kaisar Zun Qiongqi mengelus janggutnya dan duduk tinggi di langit, tanpa sikap sedikit pun untuk bergabung dalam pertempuran. Karena ini pertarungan, cedera tidak bisa dihindari. Sebagai Kaisar Semu, jangan ambil bagian di dalamnya, kata Kaisar Semu Taoti dengan tenang, duduk dengan kokoh, tidak berencana untuk bergerak. Duduklah dengan tenang dan saksikan saja pertempurannya. Kaisar Semu dari klan prasejarah lainnya juga angkat bicara, tidak hanya tidak menunjukkan postur meminta bantuan, tetapi secara kolektif memberinya pelajaran yang baik. Kalian. Kaisar Zun sangat marah, dia hampir memuntahkan darah di tempat setelah ditegur oleh gerombolan Kaisar Zun. Aku tidak tahu mengapa, apakah kamu sangat ingin tertawa? Melihat pemandangan di Sutian, semua biksu di langit terhibur. Ras prasejarah lainnya, ingin dipukuli dan dilukai. Ngomong-ngomong, itu bukan milikku, dan aku tidak merasa buruk setelah kematian. Para tuan tua menyatukan tangan mereka, dan mereka semua bahagia. Meskipun Hong Huang kuat, dia juga memiliki keluhan dan keluhannya sendiri di dalam dirinya. Pertempuran di Simo adalah bukti terbaik bahwa bagus jika Anda tidak menghalangi, dan Anda ingin membantu. Ned memikirkan hal-hal yang baik. Jujur saja, kalau tidak, Tomahawk saya tidak mengenali siapapun. Ketika kuartet terhibur, Zundi yang barbar berteriak di sini, memobilisasi tentara kekaisaran dari keluarganya sendiri, dan membidik Kaisar Zun. Kaisar Kerasuci dan Kaisar klan penyihir Zun bukanlah vegetarian. Di Wei menunjuk langsung ke Kaisar Zun, jika orang itu berani bergerak, mereka tidak keberatan membunuhnya dalam hitungan detik. Di bawah perhatian semua orang, Kaisar Zun dari klan Luhu benar-benar memuntahkan darah. Saya tidak tahu apakah dia marah atau marah. Keseluruhan hal yang hampir meledak. Wajahnya sangat ganas. Dia berpikir bahwa Hong Huang akan bersatu pada saat ini, tetapi dia terlalu banyak berpikir. Dia ingin memanggil Hong Huang, tetapi tidak ada yang mengabaikannya. Langit penuh dengan pedang, dan atmosfer akan membeku. Pertempuran. Di bawah Ye Chen mengabaikan Kaisar Zun dan melemparkan pangeran ke-9 sampai mati. Prasejarah itu kuat, tetapi itu adalah kekuatan tempur. Keseluruhan. Jika hanya satu keluarga yang ingin berperang melawan surga, itu tidak baik seberapa jauh. Sekarang semua ini dalam harapannya, meminjam keluhan di dalam Hong Huang, bukan rakyatnya sendiri, siapa yang akan mengurusnya, ini adalah check and balance antara Hong Huang dan Hong Huang. Saat ini, selama dia mati dan tidak menunjukkan identitas Debu Ye, dia tidak akan berperang, dan seluruh keluarga tidak akan bisa berperang. Kaisar. Kuasi dari suku prasejarah memiliki kaisar kuasi ilahi sendiri untuk menghentikannya, dan dia hanya mengkhawatirkan ombak jatuh menuju kematiannya. Seperti yang dia katakan, dia pernah mengangkat pangeran ke-9 dari keluarga Lu.
Mungkin kekuatannya terlalu besar, bahkan lengan pangeran ke-9 robek, dan darah menyembur tipis, yang sangat mencolok. Membosankan. Ye Chen mengeluarkan suara santai, memutar lehernya, dan dengan santai melemparkan lengan Yan Wu yang berdarah. Melihat Yan Wu lagi, dia berbaring di lubang berbentuk manusia, tidak hanya organ dalam yang tergeser, tetapi seluruh orang itu terdistorsi. Ye Chen tidak jatuh, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas, dan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, matanya menonjol, merah, menakutkan, menatap Ye Chen. Apakah kamu bahagia? Ye Chen berjongkok, memperlihatkan dua baris gigi putih, dan berkata dengan senyuman yang benar-benar pantas dipukuli. Tidak, tidak mungkin, ini tidak mungkin. 9 kaisar membuka mulut mereka, dan setiap kali mereka mengucapkan sepatah kata, darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan urat kemarahan terlihat. Mereka ingin bangun, tetapi mereka tidak bisa melakukannya bahkan Yuan Shen terlempar berkeping-keping, merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup kali ini. Sulit baginya untuk menerima, sulit menerima kekalahannya dalam pertempuran ini. Dia adalah pangeran dari keluarga Lu, darah kaisar, betapa mulianya, dia dikalahkan oleh Ren Xiu. Apalagi, dari awal pemukulan hingga saat ini, dia tidak dibalik, melainkan dilempar hingga setengah mutilasi lagi dan lagi. Kesombongannya, pada saat ini, diinjak-injak menjadi tidak berarti. Ini sangat memalukan, dan akan sulit untuk menghapusnya dalam hidupnya. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen berdiri, mengangkat telapak kakinya, dan menginjak kepala pangeran ke-9, dan mengeluarkan jiwanya dengan lambaian tangannya, memegangnya di tangannya. Pekerjaan yang bagus. Di tungku tembaga, Kui Niu meraung penuh semangat. Saat itu, dia dibunuh oleh pangeran ke-9 Wushu. Sekarang, saudaranya Ye Chen telah memenangkan putaran untuknya, melanjutkan hutang darah dari kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang, dan akhirnya dia akan diberi hadiah. Pekerjaan yang bagus. Di bawah, Kaisar Kera Kecil, Long Jie dan yang lainnya juga meraung, begitu bersemangat hingga mereka hampir melompat ke peron. Bagus sekali. Para biksu muda melolong lebih keras dari satu sama lain. Sejak membuka blokir klan besar, generasi muda dari surga, dengan wajah yang begitu panjang untuk pertama kalinya, mengalahkan pangeran kehancuran besar, dan akhirnya bekerja keluar kemarahan yang telah ditekan selama 2 tahun. Orang-orang berbakat datang dari generasi ke generasi. Baik Jiang Taixu dan Mo Yuan tersenyum lembut, mata mereka penuh kelegaan, karena dua talenta hebat di zaman prasejarah, mereka tidak sehebat dia saat itu. Bunuh. Zundi Zun dari klan Lu sangat marah dan memobilisasi tentara kaisar. Namun, dia berpura-pura agresif kurang dari sedetik sebelum dia ditekan oleh Kaisar Kera Suci dan yang lainnya, hampir berdarah di langit. Ketika saya pergi menemui Kaisar Semu dari klan besar lainnya pada periode prasejarah, mereka harus mengobrol dan minum, dan pura-pura tidak melihat mereka. Itu masih kalimat yang sama, saya bukan dari keluarga saya, jadi saya tidak merasa buruk. Di bawah, Ye Chen tidak menghancurkan jiwa pangeran ke-9, tetapi menyegelnya dalam tungku tembaga dan memberikannya kepada Kui Niu. Jangan tarik aku. Kui Niu menggulung lengan bajunya, memegang cambuk kulit ini, berlama-lama dengan guntur dan kilat, menusuk, itu adalah senjata ajaib melawan roh purba, yang diperoleh dari suku prasejarah. Selanjutnya, dia menunjukkan kekuatan gaibnya. Satu cambuk demi satu, dia lemparkan ke Wu pangeran ke-9. Dengan setiap cambuk, tubuh pangeran ke-9 Yuan Shen mampu mengeluarkan asap hitam. Pangeran ke-9 berteriak kesakitan karena rasa sakit jiwanya, dan dia pingsan, tetapi Kui Niu tidak akan berhenti, sungguh tuan yang galak, dia masih mengayunkan cambuknya dengan keras. Siapa lagi? Di luar, kata-kata Ye Chen terdengar perlahan, dan dia memandang Pangeran Hong Huang lainnya dengan penuh minat, siapa yang akan datang selanjutnya, atau, mari kita tunggu bersama. Untuk menghancurkanmu, raja ini saja sudah cukup. Dengan teriakan nyaring, Pangeran Ular ke-9 muncul, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dan ketika dia jatuh, platform pertempuran yang dia injak juga runtuh. Aura orang ini bahkan lebih buruk daripada Pangeran ke-9 Wu, dengan aura prasejarah yang mengepul, matanya seperti obor, dan rambut ungunya panjang, helaiannya diwarnai dengan kecemerlangan ilahi yang bersinar. Garis keturunannya seberat sungai dan laut, dan ki serta darahnya melonjak ke langit warisan cara kaisar secara bawaan menyatu dengan semacam cara tertinggi. Anak kecil, lawan saja, aku akan memblokir ketika tentara datang, dan menutupi ketika air datang. Kaisar Zun yang barbar mendesis, dan suara teriakan Kaisar Zun mengguncang dunia, mengguncang seluruh pegunungan Tianshan, bersenandung dan bergetar. Masih ada air mata di matanya, karena cucunya Manzi Senzi tewas dalam pertempuran di tangan Pangeran 9 Ular.
Untuk alasan ini, generasi muda dari suku barbar datang ke panggung untuk membalas dendam satu demi satu, tetapi satu persatu lebih ganas dari yang lain. Hingga saat ini keturunan suku barbar sangat sedikit, semua berkat pemberian dari ular. Jelas tidak mungkin mengharapkan balas dendam dari keturunan orang barbar. Kita hanya bisa menaruh harapan kita pada orang lain, dan orang itu adalah pemuda bertopeng di bawah. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia akan mendukung Ye Chen. Dapatkan ke atas sepotong langit. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Ye Chen nyaring, mengetahui bahwa putra dewa dari suku barbar mati di tangan suku ular. Terlalu berlebihan. Pangeran ular ke-9 mencibir, dan menghilang dalam sekejap, dan tidak ada sosok lain di medan perang. Gerakan semacam ini, bahkan jika itu pada tingkat kuasi kaisar, dia diam-diam kagum. Ye Chen seperti patung, berdiri dengan tenang, tidak bergerak. Meskipun keterampilan gerakan pangeran ular ke-9 itu misterius, tetapi di depan reinkarnasi, tidak ada yang disembunyikan, dan dia dapat dengan jelas menangkapnya. Saat berikutnya, dia bergerak, tetapi hanya sedikit memiringkan kepalanya. Tapi melihat pedang pembunuh merah tiba-tiba menusuk dari belakangnya, langsung menyerang tubuh asli Yuan Shen, itu adalah pukulan pengetahuan, pedang pembunuh itu menusuk kepala Ye Chen. Aku meremehkanmu. Ular itu mendengus dingin, dan menghilang dalam sekejap. Itu karena kamu terlalu lemah. Ye Chen mencibir dan menghilang. Gambarnya agak aneh, tidak ada orang di platform pertempuran, tetapi ada gemuruh, kiri dan kanan, timur dan barat, ada guntur dan kilat yang robek, dan darah menyembur, menodai platform pertempuran. Para biksu muda menggaruk-garuk kepala, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak mereka. Orang-orang seperti Long Jie dan yang lainnya menggosok mata mereka menyilaukan. Misalnya, para tetua, dengan bola mata bergerak ke atas dan ke bawah dari kiri ke kanan, penglihatan mereka sangat tinggi dan mereka dapat melihat dengan sangat jelas. Dengan ledakan, ruang itu meledak, dan sesosok berdarah jatuh, membuat lubang di platform pertempuran. Ketika saya melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah 9 pangeran ular. Penampilannya tidak lagi memalukan, tapi menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Ada lubang darah yang menakutkan. Melalui luka, dia bisa melihat otot dan tulangnya, dan matanya sangat merah. Apakah kamu tidak bahagia? Ye Chen juga muncul dengan senyum panjang. Aku tidak percaya. Pangeran ular ke-9 mendesis dan meraung, menyerbu ke arah alis Ye Chen dengan satu jari. Kalau begitu aku akan mengambil suratmu. Ye Chen tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Tidak memihak, pangeran ular ke-9 menunjuk jarinya dan ditangkap olehnya, lalu dia mengerahkan kekuatan dan mematahkannya secara langsung. Tendangannya begitu mendominasi sehingga ular itu memuntahkan darah. Ular itu mundur, setiap langkah mundur, ada jejak kaki berdarah, dan sebelum berhenti, Ye Chen datang dalam sekejap, meraih pergelangan tangannya, dan mengayunkannya. Setelah itu, terdengar ledakan, dan pangeran ular ke-9 juga melakukan kontak dekat dengan platform pertempuran. Sebuah lubang humanoid terbentuk, dan seteguk darah menyembur setinggi lebih dari 3 kaki. Melihat ini, keempat biksu itu mengernyitkan mulut mereka. Ada apa dengan anak ini? Dia sangat suka melempar orang, dan dia membencinya ketika dia menyerang. Tutupi langit dan bumi. Kembalilah. Kaisar naga kuno mendengus dingin, dan naik ke langit dengan pedang naga di tangannya. Ada juga kaisar semu dari klan roh dan kaisar semu dari klan kuno, yang memblokir kaisar semu dari klan ular, dan mereka semua membawa tentara kaisar yang ekstrim. 3 lawan 1, penindasan mutlak. Kaisar ular Zun sangat malu, begitu dia muncul, dia terkejut kembali, menyemburkan seteguk darah, dan hampir mati di langit. Hong Huang, bantu aku bertarung. Satu orang tidak bisa mengalahkan 3 keluarga, dan kaisar ular juga meraung, memanggil klan lain untuk membantu. Namun, meskipun dia berteriak dengan keras, kaisar semu dari ras lain semuanya duduk dengan kokoh di Gunung Tai, melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan tidak ada cara untuk bangun untuk membantu ular distrik Kuasi. Darah muncrat, dia serius terluka, dan dia juga sangat marah, itu benar-benar luka dalam. WWW. N.